Halo guys, kembali lagi di channel Mr. Trade-in dengan ISG Daily hari ini di tanggal 17 Maret di hari Jumat teman-teman. So, kita lihat aja hari ini market kita luar biasa, akhirnya berhasil rebound ya dengan signifikan setelah kemarin itu berhari-hari cukup babak belur teman-teman. Hari ini penguatan indeks kita juga didukung dengan sentimen dari global ya, terutama dari bursa US dan juga bursa-bursa di kawasan Asia yang kompak semuanya menguat teman-teman. Terlihat hari ini dari segi sektoral pun terlihat mayoritas hijau ya, kecuali teknologi di sini mungkin kalau saya pasti bilangnya ini tergolong hijau teman-teman untuk teknologi. Hari ini yang cukup menguat adalah dari sektor energi teman-teman, yang lagi-lagi mengalami rebound ya cukup kencang hari ini energi, kemudian dari sektor transportasi juga, dan juga dari perbankan teman-teman. Oke, secara closingan hari ini ditutup menguat 1,71% di level 6.678 ya. Kita coba lihat sekilas untuk banking. Bank BCA hari ini 0,9%, 8375. Bank Mandiri cukup menguat 2%-an teman-teman di 10.100. Lalu Bank BNI 0,84% di 9.025. Dan Bank BRI hari ini juga menguat signifikan 3,59% dengan closingan di 4.900. Kemudian untuk kurs dolar di akhir pekan hari ini teman-teman, kita lihat berada di angka 15.375 ya. Jadi so far masih bergerak dalam range yang sama sih menurut saya untuk dolar. Lanjut kita cek langsung ke teknikal ya. Saya akan mulai dengan time frame weekly karena hari ini closingan 1 minggu ya teman-teman. Oke, secara weekly kita lihat secara closingan menurut saya cukup bagus ya teman-teman, karena akhirnya berhasil ditarik nih. Karena kemarin itu saya udah cukup was-was karena kan kemarin itu candle kita sempat menyentuh 6.500-an teman-teman ya. Jadi kalau misalkan secara weekly dia closingannya di bawah, artinya membuat low baru nih, itu jadi outlooknya jadi kurang bagus. Tapi karena hari ini ada tarikan ya, ada rebound di market kita, sehingga membuat secara weekly pun akhirnya dia berhasil tertarik ke atas teman-teman. Jadi ya sebagai permulaan yang cukup bagus untuk market kita bisa kembali rebound ya atau menguat. Kemudian kalau menurut saya untuk potensinya mungkin sementara waktu ini akan ini dulu ya, akan konsolidasi dulu sementara. Mungkin akan menguji kembali teman-teman ke support nih, ke sekitar 6.500-an atau sejauh-jauhnya mungkin ke 6.550-an ya. Jadi minimal harus bertahan di atas support nih ya, minimal 1-2 candle teman-teman, untuk mengkonfirmasi ya bahwa area ini merupakan area yang cukup kuat. Karena kalau kita lihat nih sewaktu di sini juga posisi sama teman-teman, dia posisi 3 candle bertahan dan akhirnya menguat ya. Dan juga kita di sini perlu pantau nih untuk sekarang apakah dalam 1-2 minggu ke depan market kita sukses untuk mempertahankan level support teman-teman ya. Karena kalau misalkan berhasil, maka outlooknya jadi bisa kembali ke atas. Oke, sekarang dari daily teman-teman sedikit aja. Secara time frame daily saya akan tambahkan untuk garis EMA-nya ya. Nah, secara time frame daily hari ini juga candle-nya cukup bagus, menguat penuh teman-teman. Artinya momentum buyer cukup kuat hari ini ya. Kalau menurut saya secara daily mungkin sementara potensi hari Senin ya teman-teman masih bisa menguat lanjut naik. Mungkin menguji nih ke resisten di sekitar 6.720-an ya. Dan juga di sini bertepatan mungkin ada garis EMA teman-teman yang akan di retest nih.
akan di retest, mungkin akan kembali pullback dulu sebentar, teman-teman menguji ke 6.600 sebagai supportnya. Apabila berhasil bertahan, baru bisa kembali lanjut ke atas teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang hari ini penguatannya cukup bagus, tapi teman-teman jangan terlalu over confident dulu ya, karena sekarang dari segi strukturnya juga masih bearish teman-teman. Jadi kita belum melewati untuk bearishnya. Kalau misalkan minimal bisa breakout minimal ke 6.800 teman-teman. Misalkan dia langsung tiba-tiba breakout ke atas ya 6.800-an. Nah, saya baru cukup pede nih bahwa melihat market kita udah cukup bottom dan akhirnya bisa kembali lanjut ke atas. Tapi kalau setelah masih pentok di resist, maka kecenderungannya masih akan kembali ke bawah teman-teman. Kemudian sedikit dari time frame 15 menit ya, karena di sini saya lihat ada gap teman-teman tadi pagi terbentuk. Waktu opening terbentuk gap di sini di sekitar 6.570-an. Yang artinya kalau misalkan gap ini mau tutup, ISG akan kembali tertekan nih, bisa minus lagi 1% lebih ya untuk menutup gap ini. Cuman saya masih belum tahu kira-kira kapan akan ditutup ya gapnya ini teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk update market kita sementara waktu. Kita akan coba pantau lagi di minggu depan teman-teman. Maksudnya di video hari Senin teman-teman ya, kok minggu depan sih. Oke, next teman-teman, hari ini karena hari Jumat ya, saya akan bahas sedikit untuk update pantauan kita. Yang pertama The Mas teman-teman. Jadi kan kita lihat minggu ini tuh marketnya cukup dihajar ya, jadi banyak emiten-emiten yang berguguran, dan dari pantauan-pantauan kita juga ada beberapa yang kena batas ya. Jadi saya akan coba update. Nah, untuk The Mas di sini kan kemarin saya bilang untuk trailing stop ya. Kalau misalkan dia closing di bawah 166, akhirnya dia closing dan harusnya ini udah kena trailing stop teman-teman. Jadi posisinya masih dalam posisi profit ya closingnya. Dan untuk The Mas ini saya lihat dia masih bertahan di atas 164 ya sebagai support. Sebenarnya cukup bagus. Tapi mungkin kalau The Mas ini saya mungkin lebih nunggunya di harga 161 ke bawah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia nanti misalkan dia kembali ke bawah sini, nah baru saya akan coba buatkan lagi untuk trading yang baru teman-teman ya. Jadi sementara untuk The Mas udah kena trailing stop, jadi nanti saya akan update yang baru teman-teman untuk pantauannya. Lalu yang kedua sini LP. Nah, untuk LP ini sama ya, dia udah kena trailing stop, akhirnya kena batas nih, dia closing di bawah 28 teman-teman. Jadi udah kena trailing stop dengan posisi masih profit ya harusnya buat yang beli di bawah nih. Untuk LP mungkin bisa nunggu lagi di 208 ke bawah teman-teman. Jadi sama seperti yang dulu, cuma untuk sementara perlu dilihat ya apakah bisa bertahan nih di atas 200 teman-teman sebagai supportnya untuk LP. Tapi dari saya mungkin akan saya hapus untuk pantauannya dan akan saya ganti dengan yang lainnya minggu depan. Kemudian yang ketiga Adaro teman-teman. Nah, di sini Adaro terakhir kan posisinya saya ada bilang entry-nya itu di 27 sampai 28 teman-teman ya. Dan minggu ini tepatnya kemarin teman-teman ya, itu dia akhirnya closingan di bawah 2640. Saya sendiri pun ada cut loss ya, karena saya melihat kemarin itu posisinya jebol dan juga marketnya kurang bagus teman-teman. Tapi mungkin ini bisa dibilang sebagai false break ya teman-teman ya. Jadi hari ini Adaro bisa langsung kembali ke atas nih, malah ke 2780.
Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ada pegang, belum kena belum cut loss ya, so far masih bisa dipantau, karena yang kemarin itu saya anggap sebagai false break teman-teman. Terus mungkin untuk entry-nya yang baru teman-teman saya ubah ya, di sini untuk ada row di 250 sampai dengan 2720 teman-teman area entry-nya. Terus stop loss-nya apabila dia closing di bawah 2600. Karena kalau misalkan sektor energi masih bisa menguat, harusnya ada row ini masih cukup bagus teman-teman ya untuk kita tradingkan. Oke, next yang terakhir teman-teman, SMDR. Nah, untuk SMDR ini kan terakhir saya bilang untuk entry-nya di area hijau ini ya, itu di sekitar 390 sampai dengan 410-an ya kurang lebih. Dia terakhir dia seminggu ini kurang lebih ini candle-nya kurang bagus, dia langsung jebol teman-teman. Jadi harusnya udah cut loss ya teman-teman ya, karena jebol 388. Nah setelah dijebol 388 langsung anjlok ke bawah teman-teman. Jadi oleh karena itulah kita harus tetap ini ya, atau stick dengan plan yang kita buat. Karena kalau misalkan kita nggak disiplin teman-teman, ya jadinya kita malah nyangkut. Jadi untuk SMDR udah kena cut loss, di sini kena batas teman-teman. Jadi untuk pantauan ini saya akan hapus teman-teman nih, karena secara outlooknya SMDR menurut saya jadi kurang bagus nih. Secara outlook panjangnya jadi kurang bagus. Apabila dia jebol nih 348 ya, 350 jebol, maka nextnya bisa ke 300-an teman-teman ke bawah. Jadi udah kurang bagus, maka saya akan hapus ya dari pantauan minggu ini teman-teman. So buat hari ini kurang lebih begitu untuk update pantauan saham kita. Mungkin beberapa seperti SMDR ini kena cut loss teman-teman, terus juga ada Mas LP kena batas trailing stop. Menurut saya wajar ya, dan harus dilakukan karena kita harus tetap berpegang dengan plan kita, apalagi di saat market kemarin yang cukup worry. Ada baiknya kita mengamankan modal kita dulu. Terus untuk Adro masih bisa di follow up sementara waktu, so far so good, karena saya melihat kemarin itu dia false break teman-teman. Terus untuk pantauan selanjutnya saya akan coba carikan lagi yang baru yang cukup menarik kira-kira dan bisa ditradingkan ya teman-teman, dan akan saya update di video minggu depan. Jadi pastikan teman-teman udah subscribe channel ini. Dan sedikit tambahan teman-teman, tadi suatu closingan ya, saya melihat volume ISG kita cukup meledak, dan ternyata itu dari emiten Goto ya. Nah Goto hari ini tadi suatu closingan saya lihat ada transaksi tukar barang nih di market, di pasar reguler ya, sehingga di sini terlihat dari segi volumenya cukup meledak hari ini. Dan saya sih jujur nggak tahu ya apa tujuan untuk transaksi ini, tapi yang jelas kalau saya pribadi saya nggak prefer teman-teman juga untuk masuk ke emiten ini ya, karena buat saya sih nggak ada alasan yang spesifik kenapa harus masuk di market seperti ini teman-teman, maksudnya di saham seperti ini yang secara laporan dan juga secara teknikal sebenarnya kurang cukup bagus. Tapi balik lagi ya teman-teman juga harus lakukan kembali analisanya, karena setiap keputusan trading itu ada tangan kalian teman-teman. Oke, jadi hari ini kurang lebih begitu aja, dan berakhir teman-teman untuk pembahasan kita di ISG Daily hari Jumat tanggal 17 Maret 2023. So thank you guys buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Buat teman-teman yang punya requestan boleh tulis di kolom komentar. Dan semoga video hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Happy weekend teman-teman, dan akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya.
Salam trade in.